Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Sahabat surga cahaya hati dimanapun Anda berada, hari ini, saat ini, detik ini, menit ini, jam ini, saya berada di tanah lokasi Pondok Pesantren Modern Cahaya Hati. Sahabat yang dirahmati Allah, tanah yang ada di pesantren ini lebih kurang hampir 4 hektar lebih. Dan alhamdulillah kami sudah mulai angsur-angsur dalam bentuk pembelian material. Dan ternyata sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ingin memanggil hamba-hamba Allah, kami ingin memanggil para pencari dan pecinta serta pengejar jariah. Maka saat ini adalah tempat yang cocok dan pas buat sahabat surga sekalian untuk melakukan amal jariah. Sahabat yang dirahmati Allah, ada kalam yang begitu indah dari Allah. Ketika Allah bikin bumi bergoncang. Kemudian apa yang terjadi? Allah ciptakan gunung. Kemudian Allah tancapkan gunung. Kemudian setelah Allah tancapkan gunung, bumi berhenti bergetar. Lalu malaikat takjub, fastajabal malaikat. Malaikat bertanya, ya Rabb, ada lagi nggak makhlukmu yang lebih hebat daripada gunung? Dijawab sama Allah, naam, ada. Apa itu ya Allah? Dijawablah sama Allah Subhanahu wa taala, yaitu besi. Maka subhanallah, kita lihat besi sudah kita siapkan, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasa dan dahsyatnya. Besi adalah makhluk Allah yang kuat setelah gunung. Kemudian takjub malaikat, dan malaikat bertanya lagi, ya Rabb, ada nggak yang lebih hebat lagi ya Allah daripada besi makhlukmu ya Allah? Ada. Apa itu? Api. Ternyata sekokoh apapun besi, ternyata bisa lunak melalui api. Kemudian malaikat bertanya lagi, ya Rabb, ada lagi nggak ya Allah makhlukmu yang lebih hebat lagi daripada api? Ada. Apa itu? Alma, air. Masya Allah, api sebesar apapun bisa dipadamkan pakai air. Kemudian ada lagi nggak ya Allah yang lebih hebat daripada gunung, daripada besi, daripada api, daripada air? Ada, yaitu angin. Begitu tenangnya air laut sahabat surga cahaya hati. Tapi ketika datang angin kencang, bergelombang tinggi dan tumpah ke daratan, terjadilah tsunami. Nah sahabat, malaikat pun bertanya, ya Rabbi, hal min khalqik syai'un asyaddu? Ada nggak makhlukmu yang lebih hebat lagi daripada gunung, daripada besi, daripada api, daripada air? Ada. Al ibnu Adam yatasaddaqu shadaqatan bi yaminihi wa an simailihim. Dia bersedekah dengan tangan kanannya, dia sembunyikan tangan kirinya. Maka dialah makhluk yang paling hebat di atas segala-galanya, karena makhluk ini mampu menunda balak dan azabku. Inilah ahamu azabi fil ardi. Sesungguhnya aku ingin menumpahkan azab yang begitu dahsyat kepada manusia, hai Muhammad. Walakin wa iza nazartu li abadin buyuti wa mutahabbina fiha wastaghfiruna bil alhazar. Tapi aku tunda wahai Muhammad ketika aku melihat ada hamba-hambaku yang datang ke rumahku, membangun rumahku, mengindahkan rumahku, dan bersedekah dari hartanya untuk rumahku. Kemudian dia saling mencintai satu sama lainnya. Ketika ada saudaranya yang sedang membangun rumahku, dia bantu. Dan yang terakhir adalah yang banyak beristighfar kepadaku. Dan ternyata kata Nabi Muhammad yang terakhir, inna shadaqatun bisirri, sesungguhnya sedekah yang dilakukan dengan ikhlas dan sembunyi-sembunyi mampu menunda azabnya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, yuk sama-sama kita lihat bentuk lokasi dan apa yang sudah kami siapkan. Dan ternyata kami masih butuh bantuan uluran tangan sahabat yang mau berjariah untuk sampai amal sekali amal untuk bisa sampai ke surganya Allah. Sama-sama kita lihat. Sahabat, sudah kita siapkan besi dan kemudian pasir, dan kita bisa lihat lokasi ke sebelah sana sama-sama. Baik, sahabat surga cahaya hati, inilah pintu gerbang masuk. Nama jalannya adalah Jalan Pesantren. Sebenarnya mau kita bikin jalan cahaya hati, cuman orang tidak mudah mengingatnya, maka kita bikin Jalan Pesantren. Nah sahabatku yang dirahmati Allah, ini yang sudah kita mulai bangun dari hasil donatur, donasi, dan juga dari pribadi. Kita sudah mulai letakkan batu kerikil, pasir, dan juga pondasi yang sudah akan dipersiapkan, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat, yuk kita kunjungi ke tempat yang lain, di mana letak masjid, di mana letak asrama, di mana letak SLTP dan segala macamnya. Sahabat, ikuti terus. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tempat saya berdiri ini akan dibangun nanti miniatur Ka'bah yang terbesar, yang insya Allah akan kita samakan dengan miniatur Ka'bah yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah sebagai tempat untuk manasik para jamaah haji yang ada dari Pekanbaru sampai Riau, ya, sampai Inuhu dan pokoknya Riau. Kita akan bikin di sini tempat pertemuan jamaah untuk melaksanakan manasik haji biar ngalir pahalanya buat sahabatku yang dirahmati Allah dan menghantarkan amalnya ini menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat, kita lihat lagi tempat berikutnya. Sahabat surga cahaya hati, ini tempat saya berdiri adalah akan dibangun rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Man banal masjida banallahul baiti fil jannah. Barang siapa yang membangun rumahku di muka bumi, aku berjanji hai Muhammad akan bangunkan dia rumah di dalam surga.
tentu otomatis sebesar apa yang kita jariahkan, sebesar itu pula rumah yang kita dibangunkan oleh Allah dalam surga. Sebanyak anak-anak mengaji, sebanyak anak-anak berselawat, sebanyak anak-anak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sebanyak itu mula mengalir pahalanya buat sahabat surga yang berdonasi di pesantren modern Cahaya Hati ini. Sahabat, tanah ini tidak sedikit, mari kita garap sama-sama untuk menjadi ladang surganya kita. Nah sahabat, ayo ikuti terus di mana letak ini masjid sudah, tadi SD sudah, tempat manasik sudah, masjid. Yuk kita lihat ke asrama dan untuk SLTP dan SMA-nya. Silahkan. Sahabat surga Cahaya Hati official, dimanapun Anda berada, disinilah kita akan bangun untuk asrama SLTP, asrama SLTA-nya atau madrasah aliyahnya, sanawiyahnya. Dan juga di sini nanti akan dibangun lapangan besar untuk anak-anak ngumpul sebagai upacara dan sebagai tempat berzikir berjamaah dan bertablik akbar. Dan di samping kiri kanan ini adalah bangunannya untuk sekolah. Sebelah sini putra, sebelah sini putri. Sebelah sana putra, sebelah sini putri. Dan diangkat dia jadi dua, ya. Di bawah SLTP, di atasnya SLTA. Masya Allah. Kiri kanannya adalah asrama. Nah sahabat, ada tempat yang spesial buat anak-anak kita supaya bisa menghafal Quran dengan khusyuk dan dengan takjub. Ayo sama-sama kita ikuti. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bangunan yang saya janjikan nih, subhanallah. Ini adalah tempat saung, dibikin saung nanti sepanjang ini, dan di bawah itu nanti adalah sungai yang dimana di situ akan menjadi tempat waduknya air, tentu sumber mata air yang untuk dialirkan ke asrama, ke sekolah dan segala macamnya. Dan nanti di sini anak-anak kita menghafal Al-Quran dengan suasana alam lestari dan alam yang asli, penuh dengan suara burung, penuh dengan suara katak, penuh dengan suara tokek, dan penuh dengan suara-suara yang lainnya, agar bersatu karena isi Al-Quran hampir rata-rata menceritakan tentang alam, dan isi Al-Quran juga menceritakan tentang kebaikan-kebaikan. Nah sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah tempat di mana anak-anak bisa menghafal Quran. Satu hafalan mereka akan mendatangkan mahkota, akan mendatangkan perhiasan yang tidak bisa kita beli dengan bisa kita mampu membeli bumi beserta isinya. Dan ketika bacaan itu dia niatkan untuk jamaah sekalian, sejumlah anak-anak santri yang insya Allah kita targetkan 1000 orang, akan mengalir pahalanya buat sahabat-sahabat surga sekalian. Masya Allah. Dan terakhir sahabat, ya, disitulah nanti kita akan bangunkan rumah guru-gurunya. Disitulah kita akan bangunkan nanti rumah guru-gurunya, ya. Dan di tepi ini adalah asrama putri, ya sahabatku yang dirahmati Allah. Belakang saya ini asrama putri. Dan sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tepi saung ini juga nanti kita akan bikinkan kandang kuda. Dan alhamdulillah sudah ada yang mau mewakafkan kudanya, dan kita akan bikinkan di tengah lapang ini nanti juga tempat memanah. Jadi anak-anak santri yang kita ciptakan di sini adalah santri yang hafiz Quran, yang hafal hadis, dan insya Allah bisa berkuda sambil memanah. Dan mudah-mudahan cita-citanya Syekh Ali Jaber yang mengatakan ke seluruh warga Indonesia ingin menjadikan imam besar sholat Idul Fitri, Idul Adha dari presiden yang hafal Quran, dan mudah-mudahan itu keluar dari pondok pesantren modern Cahaya Hati. Semangat sahabatku ini rahmat Allah. Ayo sama-sama kita berlomba fastabiqul khairat. Ya, kita jadi makhluk yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, ketimbang gunung, ketimbang besi, ketimbang air, ketimbang api, ketimbang angin, yaitu manusia yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mampu menolak segala bala. Sudah banyak bala yang Allah timpahkan di tanah air kita. Allah timpahkan pesawat jatuh, Allah timpahkan longsor di Sumedang, Allah timpahkan banjir di Kalimantan Selatan, Allah timpahkan juga gempa bumi di Sulbar, Sulawesi Barat, dan Allah timpakan berbagai musibah di Tanjung Pinang dan di mana-mana, banjir segala macam. Yuk sahabat, saatnya kita tunda balaknya Allah, kita hentikan balaknya Allah lewat sedekah. Mudah-mudahan dengan sahabat bersedekah di Pondok Pesantren Modern Cahaya Hati, insya Allah akan mendatangkan keberkahan. Walau anna ahlul qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Jikalau penduduk bumi semakin yakin, semakin beriman, semakin dekat kepadaku, maka aku akan bukakan dia pintu keberkahan dari langit sampai ke bumi. Mudah-mudahan lewat sedekahnya sahabat surga Cahaya Hati kepada Pondok Pesantren Modern Cahaya Hati, insyaallah bisa menjadikan keberkahan untuk Indonesia kita. Terima kasih. Wal afu minkum. Kami tunggu sahabat yang dirahmati Allah. Jangan lupa kirimkan nanti ke rekening yang kami tuliskan di bawah ini, yaitu rekening Yayasan Bank Syariah Mandiri 742 004 9999. Saya ulangin 742 004 9-nya 4 kali. Dan jangan lupa kirimkan ke nomor WhatsApp 0812 753 00070 dan nomor yang tertera di bawah ini. Terima kasih sahabatku yang dirahmati Allah. Billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat surga dimanapun berada. Ya, kali ini kita sudah berada bersama Pak Sinurat dan juga Buya kita. Di sini ada Buya Ahmad Hamidi. Kebetulan kita sore-sore ini meninjau perkembangan dari pembangunan pesantren kita. Nah, kebetulan kita di sini jumpa dengan Pak Sinurat. Kita mau bincang-bincang boleh ya Pak ya. Yang pertama yang ingin Bang Wawan tanyakan sama Pak Sinurat ini dari langkah awal dulu. Setelah terbukanya lahan seluas lebih kurang 4 hektar ini, wakaf dari Ibu Hajah Suwartini, itu apa yang menggugah Bapak ikut serta untuk berjariah dalam pembangunan pesantren ini gitu? Awalnya itu dari mana Pak niatnya Bapak? Jadi kalau untuk niat ini, hidup itu seperti air mengalir. Jadi datang dia akan tetap mengalir seperti itu. Kalau awalnya kami dulu diceritakan oleh Pak Buya bahwa ada bakal dibangun pesantren di sini. Jadi insya Allah kami bantu untuk lin clearingnya, pembersihan lahan. Insya Allah kami tanggung semuanya. Itulah niat kami dengan Pak Iswadi sewaktu melaksanakan umroh di Baitullah. Jadi pada saat itu, itulah yang kami niatkan. Itulah seperti air mengalir tadi. Seiring waktu kami lihat bangunan ini kalau tidak digerakkan tidak jalan. Nah, saya di sini bekerja, bukan saya membantu di sini tidak, tapi seharusnya selaku hamba Allah ya kita tolong semampu kita. Nah, karena memang tugas kita seperti itu selama masih hidup sebelum kematian datang. Jadi itulah yang menggugah kalau ditanya kami, ya lillahi ta'ala, apa yang kami mampu saat ini dengan apa yang dititipkan oleh Allah pada saat ini, semampunya kami berbuat sesuai kemampuan kami dengan Pak Iswadi. Nah, yuk, kita serentak kita dukung. Karena mungkin saudara-saudara kita yang dari Yayasan Cahaya Hati tidak punya basic untuk masalah fisik-fisik ini, ya kita gunakanlah kemampuan kita atau kemampuan mitra-mitra kita untuk membantu segalanya dengan kemampuan dengan segala kekurangan yang ada saat ini. Alhamdulillah, demikian keterangan dari Pak Sinurat ya. Sahabat surga, ayah bunda dimanapun berada, kalau saya boleh cerita sedikit, yang sudah dilakukan oleh Pak Sinurat ini sangat luar biasa. Beliau adalah salah satu donatur juga untuk pesantren ini. Beliau sudah menyumbangkan alat berat ya Pak ya, untuk pekerjaan di sini ya, untuk pekerjaan di sini alat beratnya, dan juga beliau juga menyempatkan waktunya untuk meninjau setiap hari sampai di mana perkembangan pengolahan pesantren ini dengan bahan-bahan material yang sudah datang. Dan alhamdulillah tadi juga sudah datang 3 truk pasir cor ya Pak ya, benar ya. Nah, di sini mungkin Bang Wawan ingin tanya sama Pak Sinurat nih, semangat untuk berjariahnya bisa disalurkan nggak sama sahabat-sahabat surga yang nonton channel kita pada kesempatan kali ini? Jadi dalam kesempatan ini saya mengajak seluruh kaum muslimin yang memiliki kelebihan rezeki untuk membantu berdirinya pondok pesantren Cahaya Hati ini. Karena untuk lingkungan ini sekarang ini belum ada demi syiar Islam. Marilah kita bantu sesuai kemampuan kita. Sedikit pun sangat berarti saat sekarang ini. Karena kalau kita membantu ini, insya Allah akan menggantinya. Dan memang kewajiban kita. Nah, apa yang kita punya sebagian memang harus kita keluarkan untuk itu. Insya Allah hidup kita lebih berkah. Jadi kami undang saudara-saudara kami dimanapun berada, dibantulah niat baik Yayasan Pondok Pesantren Cahaya Hati ini. Semoga apa yang kita niatkan bersama cepat terlaksana. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Sinurat. Namun di sebelah Pak Sinurat ini ada Buya kita, Buya Ahmad Hamidi. Kita kesini tadi berempat sama Om LP Sultan Malano juga, sama Ustadz Haji Okri juga. Nah di sini kebetulan peranan dari Buya Hamidi sebagai pembina ya Buya ya. Nah di sini mungkin Buya bisa cerita sedikit bakal seperti apa nih pesantren kita nanti gitu, untuk program pendidikannya. Tentu kita kalau berbicara tentang pendidikan ini, kita akan insya Allah bikin program. Program itu program yang terbaik lah. Pertama terbaik untuk daerah ini, kalau bisa terbaik untuk kecamatan, terbaik untuk Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dan terbaik untuk Indonesia. Amin. Itu harapan kita kan. Itu kebaikannya kita ambil dua sisi. Dua sisinya itu ya dunia hasanah wabil akhirati hasanah. Artinya baik untuk pengembangan duniawinya dan juga seimbang dengan untuk kepentingan akhiratnya. Karena itu yang kita harapkan. Jadi tamatan-tamatan dari pondok pesantren ini nanti kita harapkan ke depan
mereka itu bukan saja dibekali ilmu-ilmu agama yang sifatnya kewajiban ya, tetapi dibekali semua ilmu-ilmu disiplin duniawi. Sehingga nanti mereka tamatan dari sini nanti bisa menjadi polisi, menjadi atpol, menjadi tentara, menjadi insinyur, menjadi harapan presiden ya, harapan kita, dan juga tumbuh dari sini menjadi ulama-ulama besar. Nah, kalau ini yang kita harapkan. Dengan fondasi agama tadi. Dengan fondasi agama. Jadi harapan kita memang mereka itu keseimbangannya lah. Untuk santri kita nanti mereka itu dijatuhkan di mana saja dia siap. Baik itu di pemerintahan, baik itu di agama, baik itu di dalam negeri maupun untuk luar negeri. Itulah harapan kita memang. Untuk sekarang ini kita masih menapak lah ya, 1 tapak, 2 tapak. Tapi yakinlah kita, intan surullah yang surlakum. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah akan pasti menolong kamu. Kita yakin itulah. Jadi karena itu kami ajak kepada kaum muslimin yang menyaksikan acara ini, kemudian yang tahu pondok pesantren ini, untuk bercariahlah kita. Karena tabungan kita bukan saja untuk duniawi ya, tetapi yang kekal untuk akhirat. Itu saja mungkin yang pengantar dari kami. Mudah-mudahan yang baik kita semua lah dapat terwujud dengan tidak memakan waktu lama. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Buya. Baik, sahabat surga dan juga ayah dan bunda dimanapun berada. Sekali lagi terima kasih buat yang sudah menjadi donatur untuk pembangunan Ponpes Cahaya Hati Modern yang beralamatkan di Lirik Japura ya. Oke, semoga donasi-donasi yang sudah masuk menjadi amal jariah buat sahabat surga dan juga ayah bunda. Dan kami menunggu kembali buat yang mau bergabung di ladang jariah ini, silahkan donasikan bantuannya dalam bentuk uang ke nomor rekening yang tertera di bawah, atau langsung mengantarkan material bangunan ke lahan pembangunan pesantren kita yang sudah kita survei sama-sama tadi dengan Al-Ustadz Haji Oktri M. Sastrawan SE. Baik ayah dan bunda dan juga sahabat surga dimanapun berada, saksikan terus Cahaya Hati Official TV dalam perkembangan pembangunan pondok pesantren Yayasan Cahaya Hati Modern. Mudah-mudahan pembangunan ini cepat realisasi sehingga cepat juga kita menelurkan dan juga melahirkan bibit-bibit yang hafal Al-Quran, yang mengerti tentang ajaran agama Islam. Mudah-mudahan yang sudah masuk donasinya mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala.